Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dengan NIM 4031901, Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Nah, di sini tugasnya itu uji coba soal. Yang pertama, di sini saya membuat kisi-kisi soal dengan materi barisan dan deret aritmatika. Nah, pada kisi-kisi di sini ada kolom standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, indikator, nomor soal, bentuk soal, jenjang kognitif, dan bobot soal. Nah, contoh yang pertama di sini untuk standar kompetensinya itu menganalisis barisan dan deret aritmatika. Dengan kompetensi dasarnya itu menerapkan barisan dan deret aritmatika dalam menyelesaikan masalah. Dengan materi pokoknya itu barisan dan deret. Lalu indikator yang pertama di sini menganalisis beberapa barisan bilangan yang termasuk barisan aritmatika. Nah, untuk indikator yang pertama ini untuk soal nomor 1 dan 2 dengan bentuk soalnya itu pilihan ganda. Lalu, jenjang kognitifnya itu masuknya ke C2, yaitu memahami. Dengan bobot soalnya itu mudah. Kemudian, untuk indikator yang kedua, di sini ada menganalisis suku pertama, beda, dan suku KN. Nah, di sini untuk nomor soal nomor 3, 4, 5, 6, 7. Dengan bentuk soalnya itu masih pilihan ganda dan masuk ke jenjang kognitif C3, yaitu menganalisis. Dengan bobot soalnya itu mudah. Nah, begitupun sebaliknya sampai dengan yang esai. Kemudian setelah kita membuat kisi-kisi, kemudian kita membuat rancangan soal objektif dan soal esai. Nah, di sini untuk soal objektifnya itu ada 15 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nah, di sini saya membuat 15 soal. Di sini sudah ada indikator soalnya dan jawaban. Kemudian juga ada skornya. Nah, masing-masing untuk jawaban benar itu akan mendapatkan skor 2 untuk pilihan ganda. Kemudian untuk soal esainya itu skornya berbeda. Di mana di sini untuk soal esai nomor 1 dan 2 sampai 3 itu akan mendapat skor soalnya itu 10 poin. Kemudian untuk skor soal nomor 4 dan 5 itu skornya 20 poin. Nah, keterangan bobot skor. Jika dijawab benar, skor, di sini nih ada tabel nih. Nomor soal 1 sampai 15, soal pilihan ganda itu bobot soalnya 2. Kemudian nomor soal 1 sampai 3 esai itu 10 poin. Kemudian 4 sampai 5 esai itu 20 poin. Jadi jumlah skor maksimalnya itu 100 poin. Jika dijawab salah atau tidak dijawab skornya 0, lalu untuk jumlah skornya itu 100. Nah, setelah kita membuat soal, kemudian kita aplikasikan soal ke dalam Google Form. Kita buat soal di Google Form. Kemudian jika sudah dibuat, kita uji cobakan ke siswa. Nah, setelah diuji cobakan, kita lihat hasilnya. Nah, setelah diuji cobakan, di sini ada 25 responden. Ada 25 responden. Nah, di sini sudah tertera hasilnya. Hasil dari siswa itu menjawab.
Nah, di sini sudah ada total skornya, sudah ada nilainya. Kemudian, setelah udah ada hasilnya, kemudian kita uji coba. Uji soalnya, uji validitas, dan uji reliabilitas. Nah, di sini sudah ada data respondennya yang tadi, data hasil ulangan hariannya. Kemudian kita uji coba validitas dan reliabilitas itu menggunakan SPSS. Nah, di sini sudah ada outputnya ya, di sini. Sudah ada hasil outputnya. Kemudian kita tentukan apakah soal per itemnya itu valid atau tidak. Nah, berdasarkan output correlation yang diketahui nilai R hitung, nilai person correlation-nya itu. Nah, untuk item yang pertama, nilai person correlation item 1 dengan skor total adalah sebesar. Langkah selanjutnya itu adalah mencari nilai R tabel untuk N sama dengan 25 pada signifikan 5%. Nah, di sini ada tabelnya. Kita menentukan cari nilai R tabelnya. Nah, tadi kan jumlah respondennya itu kan 25. Kemudian, kita cari di kolom signifikan yang 5% atau 0,05. Nah, derajat bebasnya itu 25, kemudian signifikannya 5%. Nah, titik temunya itu di sini. Jadi, nilai R tabelnya itu sebesar 0,3096. Itu nilai R tabelnya. Nah, untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai sig to Taylor dengan probabilitas 0,05. Nah, apakah item soal nomor 1 valid atau tidak? Berdasarkan output di atas, nah diketahui nilai sig to Taylor untuk hubungan atau korelasi item 1 dengan skor total adalah 0,367 lebih dari 0,05. Dan person correlation bernilai positif yaitu sebesar 0,188. Nah, ini nih dilihat dari tadi hasil output yang di atas ini. Mana ya? Aduh. Hasilnya. Nah, ini. Ini nilai korelasi person dan ini nilai signifikan to Taylor. Nah, person correlation itu kan bernilai positif, yaitu tadi sebesar 0,188, maka dapat disimpulkan bahwa item 1 atau soal nomor 1 itu adalah tidak valid. Karena item soal nomor 1 dinyatakan tidak valid, maka item soal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat pengumpulan data yang akurat dalam penelitian. Nah, di sini tabelnya udah ada. Nah, tadi dari output yang tadi, ini sudah ditentukan nih, udah ada data hasil nilai RXY atau nilai R hitungnya. Nah, R tabelnya tadi kan udah ketemu 0,396. Nah, jika kurang dari 0,396 itu tidak valid. Item nomor 1, nilai R hitungnya itu kurang dari R tabel, maka tidak valid. Kemudian, soal item nomor 2, R hitungnya 0,434. Nah, ini kan lebih dari R tabelnya, lebih dari 0,396, maka valid. Begitupun selanjutnya, sampai item ke-20, sampai SI. Kemudian di sini ada uji reliabilitas. Sama kita menggunakan SPSS. Nanti kita akan ketemu hasil outputnya. Nah, ini hasil outputnya. Kemudian
untuk nah di sini ada hasil output dari uji reliabilitas. Nah, untuk interpretasinya, dari hasil tabel output di atas memberikan informasi tentang jumlah responden, N ini jumlah responden, yaitu 25 siswa. Nah, karena tidak ada data yang kosong atau tidak ada semua siswanya itu menjawab soalnya, berarti maka jumlah validnya ini 100%. Kemudian, di sini ada juga output reliability. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika nilai Cron-Batch alpha itemnya itu lebih dari nilai R tabelnya itu kan tadi ketemu 0,369. Maka kuesioner ini dinyatakan reliabilitas. Jika tidak, maka tidak reliabilitas. Nah, kita lihat di sini. Ini kan nilai Cron-Batch alpha-nya itu kan 0,688. Nah, ini kan lebih dari nilai R tabelnya, maka ini reliabilitas. Begitupun sampai item 20, semuanya hasilnya reliabilitas. Nah, setelah uji validitas dan reliabilitas, kita akan mencari tingkat kesukaran dan daya beda butir soal. Nah, dari hasil nilai ulangan tadi, di sini kita cari tingkat kesukaran soal butir soal menggunakan rumus di Excel. Nah, di sini ada pilihan dan esai. Untuk pilihannya, di sini sudah ketemu hasilnya nih. Ketemu hasilnya menggunakan rumus. Di sini sigma B itu adalah jumlah siswa yang menjawab benar. Nah, dari sini kita akan ketemu hasilnya yang menjawab benar itu berapa. Kemudian sigma P itu jumlah siswanya. Jumlah siswanya itu kan 25. Nah, untuk tingkat kesukaran, ini ada rumusnya, yaitu sigma B dibagi sigma P. Nah, ketemu hasilnya. Ketemu hasilnya nih. Dan ini udah ketemu. Nah, lalu kita cari kategori. Apakah TK ini, tingkat kesukarannya ini atau kategorinya mudahkah, atau sedang, atau sukar? Nah, kita cari menggunakan rumus juga. Kemudian, sudah tahu nih hasilnya. Untuk item 1, itu kategorinya mudah. Lalu item 2 juga mudah, dan begitupun seterusnya sampai item 15. Selanjutnya, tadi kan itu yang pilihan. Nah, untuk yang esai, itu kita menggunakan rumus tingkat kesukarannya itu dengan nilai rata-rata dibagi skor maksimumnya. Nah, di sini skor rata-ratanya ini sudah ketemu menggunakan rumus. Lalu skor maksimal untuk item soal nomor 1 itu skor maksimalnya itu 10. Jadi rata-rata dibagi 10. Maka ketemu nilai tingkat kesukarannya itu 0,86. Nah, ini kategorinya udah. Nah, untuk kategori mudah, jika nilainya rentang tingkat kesukarannya itu 0,0 sampai 0,3 itu kategorinya sukar. Lalu 0,3 sampai 0,7 itu sedang. Dan 0,7
7 sampai 1 itu mudah kategorinya. Nah, ini sudah ketemu ya. Untuk esainya. Kemudian kita mencari daya beda. Nah, untuk soal Pilgan itu yang pertama itu kita pisahkan dulu antara kelompok yang tinggi dan kelompok rendah. Nah, di sini tadi kan total respondennya itu 25. Jadi, kita bagi nih. Jika kurang dari 30, maka dibagi 50% untuk kriteria kelompok tinggi dan kelompok rendahnya. Nah, sudah ketemu nih. Untuk kelompok tingginya itu ada 13 anak dan untuk kelompok yang rendahnya itu ada 12 anak. Kemudian kita cari proporsi untuk tingkat tingginya di sini sudah ketemu ya. Nah, untuk mencari nilai daya bedanya itu ada rumusnya yaitu PT min PR. PT itu proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok siswa yang mempunyai kemampuan tinggi. Ini tadi udah ketemu hasilnya. Lalu PR itu proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok yang kemampuannya rendah. Nah, tinggal dikurangi PT dikurangi PR. Nah, ketemu hasilnya ini. Kemudian tarik ke sini, nanti kelihatan semua hasilnya. Nah, untuk keterangannya, jika bernilai positif itu jika DB-nya lebih dari 0. Lebih dari 0, maka positif. Jika kurang dari 0, maka negatif. Nah, ini sudah ketemu ya keterangannya, udah ada tertera di sini. Kemudian untuk kategori tinggi, itu jika DB-nya, daya bedanya, kurang dari sama dengan 3, itu tinggi. Nah, jika lebih dari sama dengan 0,3, itu tinggi. Jika sebaliknya kurang dari sama dengan 3, itu rendah. Nah, ini sudah ketemu nih untuk kategorinya. Lalu untuk kriterianya, ini ada kriteria baik, jelek, sangat baik, dan cukup. Nah, untuk kriteria nilai sangat jelek itu jika sama dengan 0. Jika daya bedanya itu sama dengan 0. Lalu untuk kriteria jelek itu jika daya bedanya kurang dari sama dengan 0. Lalu untuk yang cukup itu jika DB-nya kurang dari sama dengan 0,4, itu keterangannya nanti cukup, kriterianya cukup. Lalu untuk baik itu DB-nya kurang dari sama dengan 0,7 dan selebihnya itu sangat baik. Nah, tadi untuk mencari daya beda itu ini rumusnya. Nah, ini untuk soal yang Pilgan ya, yang daya beda Pilgan. Kemudian untuk daya beda esainya, kita mencarinya menggunakan rata-rata. Nah, seperti tadi, ini sudah dibedakan untuk kelompok atas dan kelompok bawah. Sini rata-rata atasnya, ini sudah ketemu ya, sudah ketemu hasilnya. Dan untuk rata-rata bawahnya juga sudah ketemu. Tinggal kita cari DB-nya. Ini sudah tertera dan kriterianya itu untuk item esai soal esai nomor 1 itu cukup, esai nomor 2 cukup, nomor 3 cukup, 4 juga cukup, dan nomor 5 esai itu kriterianya jelek. Sudah ketemu. Nah, jadi kesimpulannya di sini kita kumpulkan semua dari tadi uji validasi, reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal.
Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan, kita kumpulkan hasil dari tadi uji validasi, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. Nah, di sini sudah ada keterangannya masing-masing. Nah, untuk item nomor 1 itu tidak validasi reliabilitas, kriterianya baik, maka dibuang ya karena tidak valid. Kemudian untuk item nomor 2 itu valid, mudah, dan baik, maka keterangannya itu dipakai. Begitupun sebaliknya, sampai item nomor 5 esai. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis butir soal ulangan harian materi barisan dan deret aritmatika yang meliputi segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda, dapat disimpulkan bahwa yang pertama di sini hasil analisis butir soal dari segi validitas menunjukkan bahwa soal yang valid berjumlah 13 butir soal, yaitu 65%, dan tidak valid yaitu 12 butir soal, yaitu 52%. Lalu, yang kedua, hasil analisis butir soal dari segi reliabilitas menunjukkan angka 0,672, sehingga berarti soal memiliki nilai reliabilitas yang tinggi. Lalu yang ketiga, hasil analisis butir soal dari segi tingkat kesukaran diketahui bahwa 1 butir soal itu 5%, termasuk dalam kategori sukar, 4 butir soal itu 20% termasuk kategori sedang, dan 10 butir soal itu 50% kategori soal mudah. Nah, yang terakhir, hasil analisis butir soal dari segi daya pembeda diketahui bahwa 5 butir soal itu 25% termasuk dalam kategori baik sekali. 5 butir soal itu 25% termasuk kategori baik, 6 butir soal 30% termasuk kategori cukup, dan 4 butir soal termasuk kategori jelek, dan 7 butir soal 35% masuk dalam kategori soal yang harus dibuang. Sekian pemaparan hasil dari analisis uji soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.